Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erman Ari Rustaman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak. Perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik dan fasilitator saya, yakni Ibu Reni Pibrikasari dan Ibu Marlinda Wijaya. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan aksi nyata saya di sekolah, yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan berkumpul di SD Negeri 1 Pulau ini untuk menghadiri kegiatan seminar calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Pulau. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang merupakan contoh suri tauladan bagi kita manusia, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Semoga kita akan selalu mengikuti petunjuk dari beliau dan akan mendapat syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Seluruh dewan guru dan staf perpustakaan SD Negeri 1 Pulau yang saya hormati, teristimewa kedua calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Pulau, yaitu dari Pak Firmansyah, Sarjana Pendidikan, dan Pak Erman Ari Rustaman, Guru Pendidikan. Di sini saya atas nama kepala sekolah SD Negeri 1 Pulau ikut berbahagia, ikut berbangga atas adanya calon guru penggerak dari atau yang mewakili dari SD Negeri 1 Pulau. Semoga untuk kedepannya ini
akan mengikuti jejak beliau. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan calon guru penggerak, ya. Atas nama SD Negeri 1 Pulau Ulu, di sini kami, ya, atas nama sekolah-sekolah dan seluruh calon guru akan selalu mendukung demi kelancaran kegiatan apa yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang mewakili SD Negeri 1 Pulau Ulu ini. Selanjutnya untuk calon guru penggerak, ya, jadi di sini sesuai dengan motonya, ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak, mereka akan tergerak untuk melakukan suatu perubahan, ya, baik di SD Negeri 1 Pulau Ulu maupun di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian bergerak, ya, bergerak itu maksudnya, ya, terus melakukan perubahan, ya, perubahan yang baik, yang positif terhadap bidang pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Pulau Ulu, umumnya di Kabupaten Lahat, ya. Kemudian itu ada juga yang disebut dengan menggerakkan yang menggerakkan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, ya, dan memotivasi untuk guru-guru yang lain supaya bisa mengikuti kegiatan atau calon guru penggerak khususnya di Kabupaten Lahat. Semoga untuk yang akan datang ada guru-guru yang lain yang akan mengikuti atau akan lulus, ya, sebagai guru penggerak. Ya, mungkin itu saja, ya, penyampaian atau sambutan singkat sebagai pembuka kegiatan seminar calon guru penggerak SD Negeri 1 Pulau Ulu ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Seminar calon guru penggerak SD Negeri 1 Pulau Ulu ini saya buka dengan resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati kepala sekolah, kepala SD Negeri 1 Pulau Ulu, dalam hati dewan guru dan juga staf di SD 1 Pulau Ulu, berbaiklah bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, pertama terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan atau melihat, mendengarkan sosialisasi kami atau pengibasan dari pendidikan guru penggerak yang sudah kami laksanakan. Ini flashback sedikit, jadi flashback pendidikan guru penggerak ini sudah kami jalani kurang lebih sekitar 2 bulan, dari bulan 11 kalau tidak salah, bulan 11. Yang sudah kami pelajari itu hanya baru modul 1. Hanya modul karena pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan selama 6 bulan dan baru dilaksanakan 2 bulan. Jadi masih ada 4 bulan lagi. Terakhir pendidikan guru penggerak ini tanggal 30 Juni. Sedikit menjelaskan pembelajaran selama 2 bulan yang sudah kami jalani. Itu di modul 1 itu ada banyak sekali. Sebenarnya kalau guru penggerak ini saya itu sangat mendukung, sangat sangat mensupport ya, program pemerintah ini, karena kalau dijalankan dengan semestinya, dijalankan dengan sebaik-baiknya,
ini memang tujuan guru penggerak luar biasa. Itu yang pertama. Karena kalau dari segi tujuan, dari moto tadi berdasarkan Pak Mitral, itu moto guru penggerak itu luar biasa. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini kalau tergerak, bergerak itu mungkin masih bisa. Ini saya pribadi mungkin masih bisa untuk tergerak dan bergerak. Jadi yang paling sulit itu menggerakkan. Menggerakkan itu beban bagi kami. Karena saya sudah sampaikan juga dengan pengajar praktik kami bahwa yang paling sulit itu menggerakkan. Kalau tergerak adalah pribadi sendiri bergerak, tergerak, bergerak. Pendidikan guru penggerak ini penting. Kenapa penting? Karena ada begitu banyak manfaat. Karena setiap modul itu yang kami pelajari itu sudah langsung ke aksi nyata, langsung penerapan. Misal contoh, kalau di modul 1.1 kemarin itu ada filosofis pendidikan kinerja dewasa. Nah, saya ingat itu ada pendidikan menuntut, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, pendidikan yang memperhatikan minat dan bakat. Memang kalau kita perhatikan pendidikan sekarang dengan pendidikan zaman dahulu memang agak beda. Karena sekarang itu dituntut guru itu bersahabat dengan siswa. Kalau dulu kan seolah-olah siswa itu takut datang ke sekolah. Karena guru ini banyak yang bengis, yang segala macam. Jadi kita itu merasa takut terus. Nah, di pendidikan guru penggerak ini paradigma itu kita rubah atau pemikiran itu dirubah. Itu pendidikan guru penggerak. Karena kenapa? Karena kita itu dianggap bersahabat dengan siswa. Itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya setelah datang ke sekolah, siswa itu bersemangat datang ke sekolah. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak itu siswa itu kalau libur itu dia itu tidak senang. Nah, itu yang kita rubah. Jadi dia itu lebih senang datang ke sekolah. Karena kenapa? Karena gurunya lebih inovatif, lebih belajar lebih ceria. Itu yang diharapkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Itu juga yang dipelajari untuk PMS, pendidikan apa yang kurikulum baru, kurikulum mandiri ya. Kurikulum merdeka itu juga karena memerdekakan siswa juga guru juga merdeka. Baiklah Bapak Ibu, untuk pendidikan guru penggerak ini ada begitu banyak manfaat selain dari yang kita dapat ilmunya. Memang karena banyak juga yang berpikiran bahwa sertifikat guru penggerak ini manfaatnya luar biasa. Itu salah satunya untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas sekolah, itu salah satu syarat. Bukan artinya memiliki guru penggerak sudah pasti jadi kepala sekolah. Bukan, misalnya syarat kepala sekolah itu ada 4, salah satunya itu sertifikat guru penggerak. Jadi juga kepala sekolah. Tapi tujuan utama dengan guru penggerak itu bukan itu ya Bapak Ibu. Baiklah, kali ini sesuai dengan judulnya baiklah Bapak Ibu, sesuai judul ini pengimbasan modul 1.4 guru penggerak, yaitu budaya positif. Ini kalau dilihat ini sudah modul 1.4 karena berarti ada sudah modul 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 yang kami pelajari. Tapi modul 1.4 ini khusus itu harus diimbaskan ke seluruh Dewan Guru dan Staf. Sebenarnya di modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 1.3 itu sudah harus diimbaskan. Tapi pengimbasan yang kami lakukan dengan Pak Firman itu lebih ke ngobrol-ngobrol santai, ngobrol santai sambil ngopi. Nah, di sini khusus modul 1.4
ini memang harus disampaikan karena ini akan diunggah ke LMS kami. Ini sesuai judul budaya positif. Ini budaya positif, kalau kita sekali lintas itu pasti sudah ngerti. Saya yakin Bapak Ibu sudah ngerti budaya positif kalau pengertiannya, karena budaya itu kan lebih ke kebiasaan atau kebiasaan. Sedangkan positif itu artinya sesuatu yang bernilai baik. Jadi budaya positif itu kebiasaan atau kebiasaan yang bernilai baik bagi siswa atau bagi guru dan juga bagi sekolah. Itu budaya positif. Oke, ini profil pengajar praktik kami, profil fasilitator, dan itu saya sendiri. Pengajar praktik kami yaitu Ibu Reini Febi Kasari SPD, ini guru SMP Negeri 2 Melawi. Dia sudah mengajar praktik, jadi sudah beberapa kali datang ke sekolah, sudah 2 kali karena sudah ada 2 pendampingan. Selanjutnya itu fasilitator Ibu Marlinda Wijaya, ini dari Maraini. Ini Ibu Marlinda inilah yang memfasilitasi kami pada saat Zoom. Jadi pada saat Zoom Ibu Marlinda itu pasti selalu hadir karena ada beberapa 12 kalau tidak salah yang dibawa fasil Ibu Marlinda. Ini foto guru penggerak juga, salam dan bahagia. Kenapa Ki Hajar Dewantara ini menjadi ikon di pendidikan guru penggerak? Karena filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sangat tepat jika diterapkan di pendidikan zaman sekarang. Lanjut, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Tadi sudah saya jelaskan, budaya positif adalah kebiasaan atau kebiasaan yang bernilai baik itu bagi sekolah. Sebenarnya kalau budaya positif itu secara tidak langsung sudah kita laksanakan, jadi tanpa kita sadari itu kita sudah menerapkan budaya-budaya positif. Sebagai contoh yang sudah saya lihat di SD 1 Melawu, contoh yang pertama, siswa itu ketika datang ke sekolah dia pasti berbaris untuk bersalaman. Itu salah satu contoh penerapan budaya positif. Yang kedua, ada literasi baik juga, itu dari Bu Sinta, karena setiap pagi sebelum masuk ke sekolah itu ada kebiasaan tentang literasinya, membaca ayat-ayat pendek, perkalian, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sudah penerapan budaya-budaya positif. Intinya budaya positif itu sesuatu yang baik bagi siswa, bagi sekolah, ataupun bagi guru. Itu yang harus kita pertahankan. Jika tidak ada budaya positif di sekolah itu, saya rasa sangat tidak masuk akal kan. Jadi secara tidak langsung budaya positif itu pasti sudah diterapkan dan dilaksanakan di sekolah. Tinggal apa yang kurang kita tambahkan di sekolah itu. Ini pengertian budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini budaya positif. Intinya budaya positif itu kebiasaan yang lebih berpusat atau berpihak kepada peserta didik yang bisa menumbuh kembangkan karakter peserta didik. Jadi jika diterapkan, dia akan bernilai baik bagi siswa. Selanjutnya ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut. Yang kelima, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, berpihak pada anak. Ini salah satu pendidikan filosofis pendidikan.
ini salah satu beberapa inti dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tapi yang lebih pahami betul, yang saya rasakan itu yang poin nomor 2, poin nomor 4 itu, terus yang kuadrat alam dan berdasarkan kita pada anak. Kenapa saya lebih mengarah ke sana? Karena memang betul bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi semuanya beda. Kalau pandangan dulu bahwa anak itu semuanya itu kertas kosong. Memang betul pandangan dulu itu semua anak itu kertas kosong, kertas putih. Tapi dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara dipahami walaupun mereka kertas putih, kertas kosong, tapi beda-beda kertas. Ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis. Itulah faktor, namanya faktor gen, faktor keturunan. Kalau yang masalah itu, kayak semua anak itu pastilah beda-beda. Ada yang cepat nampak, ada yang lambat nampak. Jadi sangat bermacam-macam. Jadi tugas guru di situ, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntut bagaimana agar siswa itu kita itu paham minat dan bakatnya seperti apa. Misalnya siswa itu senangnya membaca. Jadi bagaimana kita mengajar di kelas itu agar kebiasaan membacanya itu bisa tersalurkan. Begitupun juga siswa itu senang menyanyi. Bagaimana agar kegiatan belajar mengajar di kelas itu agar hobinya menyanyi itu bisa tetap tersalurkan. Itu sebenarnya inti dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya perubahan paradigma, perubahan pemikiran. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini poin utama. Kenapa poin utama? Untuk membangun budaya yang positif, pastilah lingkungan sekolah itu harus positif. Makanya ada sekolah kalau yang didengung-dengungkan yang di Kabupaten Lahat itu sering ada merek di depan sekolah itu sekolah ramah anak. Itu salah satunya untuk menciptakan budaya positif. Kalau sekolah itu sudah ramah anak, maka budaya positif di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol atau kesalahan tentang kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Itu kesalahan kan? Ilusi guru mengontrol murid. Padahal kita itu menuntut murid, mengarahkan murid. Jadi kita itu dianggap sebagai fasilitator. Bagaimana sih menghadapi siswa misal yang hobinya menyanyi atau hobinya olahraga, itu bagaimana siswa itu menuntutnya. Bukan kita itu memaksakan siswa itu harus bisa, harus mengikuti kehendak guru. Bukan seperti itu. Itu kesalahan menurut tentang kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah, karena setiap orang bersalah itu pemikirannya itu pasti menurutnya benar, pasti ada tujuan. Nah, kita guru selalu pasti kesalahannya itu harus kita rubah, padahal dia pasti ada tujuan. Makanya tugas guru itu apa sih? Kenapa dia melakukan seperti itu? Itu maksudnya bukan kita itu langsung mencap, oh kamu salah, harus dirubah, bukan seperti itu. Terakhir, ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat, ini juga salah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga pasti salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh untuk memaksa. Selanjutnya, ini juga pertanyaan yang materi juga yang harus saya sampaikan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini contoh.
kita mencoba stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol itu harus kita ubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga harus kita ubah karena semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa itu ada perilaku yang buruk pasti ada tujuan. Kita harus istilahnya kita harus pahami kenapa dia melakukan seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang benar itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengarahkan, menuntut. Dia tidak bisa memaksakan dia harus bisa kalau dalam pelajaran itu. Kita hanya bisa menuntut, mengarahkan. Itu yang paling benar. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar, kolaborasi dan kesepakatan mencapai pilihan-pilihan baru. Itu yang benar. Bukan adanya pemaksaan, tapi harus ada kesepakatan kolaborasi. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Artinya menang, jangan ada yang kalah. Oke, lanjut. Selanjutnya disiplin. Nah, disiplin saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengerti. Ini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu hukuman itu pilihan terakhir, Bapak Ibu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini maksudnya menurut Hajar Dewantara itu agar disiplin itu bisa melekat, agar bisa mencapai kemerdekaan, seorang siswa itu harus memiliki disiplin diri yang kuat. Jadi disiplin itu merupakan faktor utama yang harus kita terapkan dan kita tanamkan di sekolah. Selanjutnya, ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini contoh-contoh motivasi atau teori-teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu artinya penguatan yang ada dari dalam diri ya. Kalau motivasi eksternal itu penguatan yang ada dari luar diri. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif itu ada 3 di dalamnya. Karena budaya positif itu artinya covernya, nah lingkungan yang harus di lingkungan sekolahnya budaya positif. Terus ada lingkungan positif, di bawahnya ada keyakinan kelas, di dalamnya lagi ada peraturan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita pasti sering membuat peraturan kelas, tapi yang betul itu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini nanti kita jelaskan mengapa harus hukuman dan dibanding keyakinan kelas. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini penjelasannya Bapak Ibu.
masalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan itu lebih dipilih daripada peraturan? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal atau yang lebih luas yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada sifatnya umum, lebih ke yang universal. Dia tanpa membedakan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu di kelas kita harus selalu menerapkan harusnya setiap di awal tahun pelajaran atau di pertengahan tahun kita harus ada keyakinan kelas, harus diterapkan di sekolah, di kelas itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan itu dia lebih konkret, sedangkan keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum, lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Istilahnya pernyataan yang universal ini pernyataan yang bersifatnya lebih luas. Itu maksud yang nomor 2. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas, sebenarnya kalau yang poin nomor 3, baik keyakinan kelas maupun peraturan kelas pasti tujuannya itu positif, harus dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan rapat diskusi dengan siswa. Itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya guru yang buat atau memang sudah ada dari kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Jadi kalau sudah dibuat kesepakatan bersama, otomatis harus dilaksanakan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan siswa tidak senang, berarti siswa terkadang masih tetap melanggar. Karena kenapa? Karena bukan kesepakatan mereka. Itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Ini tabel perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Selalu kembalikan buku tempatnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju bentuk tanggung jawab. Kan ini lebih universal, kan lebih tanggung jawab. Siswa harus bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah bertanggung jawab, otomatis buku yang dipinjam pasti dikembalikan sesuai tempatnya. Atau sampah ditempatkan di tempat sampah. Itu kalau keyakinan itu lebih umum. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang dibentuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kan lebih umum. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, jadi jangan ganggu. Tapi kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu beda. Jadi lebih umum. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu keyakinan kelasnya. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Jadi intinya keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum, lebih universal. Tapi kalau peraturan lebih ke bentuk konkretnya yang harus dilaksanakan oleh siswa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh gambar, contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Kenapa saya bilang keyakinan kelas itu memang harus dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Itu penting ya Bapak Ibu. Kalau bisa setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang dibuat secara kesepakatan bersama. Kayak keyakinan kelas itu apa yang pertama ada dengan siswa? Datang tepat waktu atau datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai atau berbaris sebelum masuk kelas, itu terserah. Yang penting seluruh siswa dan guru menyepakati secara bersama-sama. Kalau sudah disepakati, maka kalau bisa mereka melanggar, berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang dia buat secara bersama. Itu beda ya. Ini contoh penerapan buat keyakinan kelas. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sering melihat dihukum oleh penghargaan. Contoh
Yang pertama, ini suatu kesalahan. Kenapa suatu kesalahan? Karena jika dihukum harus dengan penghargaan, maka siswa itu harus ada hukuman dulu, baru dia ada motivasi untuk belajar. Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kesempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, kenapa di 2013 itu tidak ada juara kelas, ya mungkin ini salah satunya. Jadi siswa itu belajar, aku tak dapat juara satu, saya mau dapat juara kelas. Jadi itu pengaruhnya jangka pendek. Jadi mereka belajar tujuannya hanya untuk mendapat juara kelas, padahal bukan belajar itu untuk masa depannya. Penting dia mengerti, dia paham. Makanya pengaruhnya sangat tidak baik kalau di filosofis di pendidikan remaja dewasa. Oke, ini kita perhatikan contoh hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira yang hukuman atau konsekuensi. Ini perbedaan. Ini tabel ini kita koreksi yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Langsung saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ada beberapa tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu salah satu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Yang ketiga, push up 15 kali, itu juga salah satu bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bentuk konsekuensi. Mengganti, kalau mengganti itu artinya konsekuensi. Kalau push up tadi dan lari itu bentuk hukuman. Kalau misal siswa itu mencoret-coret buku siswa lain, itu harus diganti. Nah itu konsekuensi. Itu beda karena konsekuensi dengan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Bukan hukuman, karena dia yang melakukan, dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensi. Kalau hukuman lebih ke bentuknya itu fisik, ya, lari, push up, atau menulis. Karena menulis itu pasti capek gitu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah tadi kalau hukuman itu pasti sifatnya itu menyakiti fisik. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan memang harus ditanggulangi oleh siswa itu sendiri. Itu konsekuensi. Itu perbedaan secara umum. Kalau hukuman itu akibatnya membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Jadi sakit hati dulu. Jadi siswa itu bisa membuat sakit. Kalau dia membuat sakit siswa baik fisik maupun hati, itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Perbedaan yang kedua. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Beda kan antara hukuman dan konsekuensi. Yang keempat, paksaan. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Artinya ada rangsangan, siswa itu langsung menanggulangi sendiri akibat kesalahan yang diperbuat. Ini contoh tabelnya. Jadi kalau secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu sifatnya itu lebih kepada fisik, siswa merasa sakit baik sakit fisik maupun hati tadi. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya itu lebih ke siswa yang berbuat, siswa yang bertanggung jawab. Contoh tadi, siswa menumpahkan air di meja teman, dia harus membersihkan sendiri. Itu bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Karena dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ini kebutuhan dasar manusia. Saya lanjut, saya langsung ke segitiga restitusi ya. Ini apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi ini lebih kepada perbaikan siswa, perbaikan karakter siswa. Contoh, siswa itu bertengkar atau siswa itu melapor kehilangan buku. Nah, ini penanggulangannya itu dengan restitusi. Kita pasti dipanggil ke kantor, dijelaskan, misalnya kita suruh, kan ada banyak contoh, ada banyak macam cara-cara dulu. Tapi kalau di segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan yang harus diterapkan. Nah, ini contoh bentuk segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi, kalau di segitiga restitusi itu, kalau siswa itu melakukan kesalahan, yang pertama kita harus pastikan dulu validasi tindakan yang salah. Dipastikan dulu validasinya atau kebenaran tindakan yang salah. Benar kan? Misal ada siswa yang bertengkar, pasti kita suruh dipanggil di kantor atau dipanggil di kantor, pasti divalidasi dulu kenapa bertengkar. Padahal itu salah satu bentuk penerapan segitiga restitusi. Itu sudah kita terapkan di sekolah. Yang selanjutnya, dia harus menanyakan keyakinan. Nah, jika ia sudah bertengkar, keyakinan kelas apa yang sudah ia langgar, itu kita tanyakan sendiri dengan siswa. Makanya saya harap tadi setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas, biar kita bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas itu. Terus menstabilkan identitas. Ini saya sudah melaksanakan aksi nyata untuk segitiga restitusi. Sudah buat video, sudah syuting kemarin. Itu salah satu bentuk yang sudah kami terapkan, karena ini salah satu bentuk tugas yang harus diunggah di LMS. Itu ada di YouTube Bapak Ibu. Ini sudah diunggah di YouTube. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya dalam aksi nyata atau pengimbasan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih pada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, karena jujur saya kalau full sudah menguasai materi ini, saya juga paham saya belum untuk menguasai. Tapi saya sudah menjelaskan apa yang sudah saya bisa, sudah pahami, saya sudah jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan saya kepada Allah, saya mengampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Asik. Nah, ini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak minta Reza untuk memimpin semangat biar pelajaran kita hari ini bisa lebih semangat, lebih mudah dalam menjelaskan pelajaran. Silakan Reza. Tabur 1, tabur 2, tabur 3, semangat, tabur 4, konsentrasi, tabur 5, siap belajar, tabur fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tabur konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau membuat keyakinan kelas 6 dulu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Tidak ada? Keyakinan kelas itu artinya kesepakatan kelas. Jadi kita mendambakan kelas itu maunya seperti apa? Ya, kelas kita itu tertib, disiplin. Jadi kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kalian impikan itu maunya seperti apa? Silakan kalian tulis di stick note ini. Kalian tulis di stick note.
misal contoh Juanda maunya kelas yang tidak ribut, berarti Juanda mungkin menulis apa? Tulis di kertas seperti ini. Atau Reza mau menulis jangan makan di kelas, berarti Reza boleh di sini tidak boleh makan. Terserah kalian mau jangan makan di kelas itu seperti apa. Paham teman? Silakan kalian tulis impian kelas kalian mau seperti apa. Silakan kalian. Atur, berarti dari barisan yang paling kanan dulu. Reza silakan tempel tulisan di stick note-nya di kertas sudah mempersiapkan. Silakan Reza. Lanjut, Reza Nabila. Saya sedang menempelkan stick note kalian di kertas karton yang sudah disediakan. Masih ingat tulisan kalian tadi apa? Masih. Kita tanya dulu Reza. Reza masih ingat tulisannya apa? Apa Reza? Menghormati guru telah. Manda apa Manda? Datang, tiket lebih cepat. Raisa, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Nabila, tidak boleh mencuri. Nah, tadi kalian sudah menulis keyakinan kelas yang ingin kita buat. Sekarang kita rangkum. Jadi kita rangkum berdasarkan keyakinan kita rangkum menjadi satu, atau kita rangkum menjadi keyakinan kelas itu kita buat semacam peraturan kelas kita. Oke, Pak, catat dulu. Boleh tak? Catat dulu. Tidak boleh mencuri. Berarti keyakinan kelasnya bersikap jujur. Lanjut. Cantika, negara Cantika. Menolong teman yang kesusahan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Saling tolong menolong. Saling menolong. Oke, lanjut. Caca, jangan mencuri. Tapi kalau jangan mencuri, sudah ada belum keyakinan satu? Sudah masuk ke bersikap jujur. Oke, masih sudah ada keyakinan.
Jangan ganggu teman, jangan ganggu teman. Hidup dengan teman. Lanjut, tajam. Ingat kata sifat, bagian yang benar. Bertanggung jawab dalam melaksanakan oke sampai. Lanjut. Dari aja. Jangan dilatih statusnya. Dulu kan, itu tadi bersikap ya. Bersikap tenang ya, bersikap tenang di kelas. Bersikap tenang di kelas. Lanjut. Dari apa? Kita tahu di kelas, kita itu kata tenang. Oke, lanjut. Kita lagi. Jangan di kelas. Jangan di kelas. Ganti dengan berapa? Oh, datang bikin lebih cepat. Sudah ada belum? Sudah. Sudah ada tanggung jawab dalam melaksanakan bikin kelas. Kebiasaan latih. Jangan ribut ketika guru menjelaskan pelajaran. Oh, sudah ada bersikap tenang. Lanjut. Raisa apa tadi? Menolong teman. Sudah ada belum menolong teman? Masukkan nomor 4. Saling tolong. Ya. Teman-teman sudah. Teman-teman sudah. Ayo. Jangan letak nanti. Lalu. Terus kemudian ya. Oh, kemudian lagi. Itu teman. Oke, terus. Jangan lagi nanti. Nanti. Jangan lagi. Ini sudah ada 6 kesepakatan kelas. Dari 6 kesepakatan kelas ini kira-kira ada yang mau ditambah? Ada apa itu ada? Jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Kalau jangan buang sampah sembarangan, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Tujuh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan baca Raisa untuk membaca ketujuhnya. 1. Hidup rukun dengan teman. 2. Bersikap sopan terhadap teman dan guru. 3. Bersikap jujur. 4. Saling tolong menolong. 5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan bikin kelas. 6. Bersikap tenang di kelas. 7. Menjaga kebersihan kelas. Dan terima kasih kepada Raisa. Berarti kita sudah menemukan 7 keyakinan di kelas kita. Kita sudah pertanyaan dulu, apakah sudah setuju dengan 7 keyakinan kelas ini? Berarti kalau sudah setuju, berarti kita harus mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Oke. Saya Bapak kira itu saja untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kita bisa menjadi lebih tertib lagi, lebih bagus lagi sesuai dengan kelas impian kita. Jadi itu saja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Diladinata. Saya sangat senang ketika Pak Ari memberi kesempatan kepada kami dalam mewujudkan kelas impian atau kelas yang kami inginkan melalui lembar stick note, kemudian kami tempel dan kami sepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Saya juga sangat senang dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ari karena sering menampilkan video, foto, PPT sehingga membuat pelajaran itu menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Amanatri. Saya sangat senang ketika Pak Ari memberi kesempatan kepada kami dalam mewujudkan kelas impian atau kelas yang kami inginkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mario Tadi, rekan kerja dari calon guru penggerak Bapak Firman Adi Rustaman dan Bapak Firman Sang. Saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur dengan adanya penimbasan budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di SD Negeri 1 Mulo. Karena dengan adanya kegiatan tersebut, saya bisa mengerti tentang adanya keyakinan kelas, dan saya juga bisa mengerti tentang segitiga restitusi. Kegiatan yang dilakukan tersebut sudah saya terapkan di kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi terencana dan lebih berpihak kepada siswa. Dengan memperhatikan minat dan bakat siswa menjadi rasa senang dan sangat bersemangat untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yaitu yang pertama, mengimbaskan disiplin positif pada peserta didik dan membiasakan selalu komunikasi dua arah dengan peserta didik. Yang kedua, pembiasaan meminta aspirasi dari peserta didik dan membiasakan memberi apresiasi terhadap kemajuan dan perkembangan peserta didik atas pencapaiannya membudayakan budaya positif. Dan yang terakhir, melaksanakan penerapan budaya positif di kelas, sekolah, dan di rumah dengan lebih konsisten, serta melakukan pendekatan untuk mengenal karakteristik murid yang beragam. Terima kasih telah menyaksikan video Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mbok iya sing full senyum sayang, peraku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa anane, ben padha penake. Tak upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku dudu turunan palungan gede, sing turah warisane. Saben dina raimu peteng dedet, marai sirahmu met ati tambah ruwet. Kabeh